Halo Nalensa, apa kabar? Ketemu lagi dengan podcast kami berikutnya. Izinkan saya untuk membuka masker karena suaranya kalau pakai masker agak terbatas. Ketemu lagi dengan saya Robi SN. Apa kabar anak lensa? Hampir 1 minggu ya kita nggak ketemu, 4 hari lebih tepatnya. Jadi malam ini kita berkarya lagi dengan karya yang baru lagi. Alhamdulillah malam ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa dan sudah kami jadwalkan jauh-jauh hari, hampir 1 bulan meminta jadwal dengan beliau yang ada di sini. Jadi di depan saya ini, mungkin Febri bisa kasih kamera. Di depan saya ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, Bapak Taufik M. Putra. Apa kabar? Boleh saya buka juga ya? Buka jendela. Buka. Wah. Baik ini, wow. Bang Robi. Baik. Supaya lebih akrab aku panggil Bapak, Kakak atau apa nih? Supaya lebih akrab. Salah. Bapak enak jadi, ya? Kakak Bapak jadi. Sepertinya saya panggil Kak ya, karena ini bukan di kantor. Yeah. Jadi analisa malam ini kita kedatangan Bapak Kadis ya, Kesehatan Kabupaten Lahat. Jadi beliau ini sangat sibuk, apalagi di masa pandemi Corona COVID-19 ini ya. Kegiatan-kegiatan beliau ini sangat padat. Kita nggak usah panjang-panjang lebar, kita langsung sapa dulu. Jadi malam ini makin ganteng nih kelihatannya, makin fresh ya. Terima kasih Kak Taufik dengan kegiatan yang penuh di masa pandemi Corona ini. Banyak mungkin yang bakal kami tanya mungkin kan, agar masyarakat tahu juga gitu kan tentang kesehatan, tentang seperti apa gitu. Ini tadi dari mana nih Kak Taufik? Malam ini tadi pulang kantor, kemudian salin baju, teringat janji sama anak lensa, langsung luncur langsung sini. Alhamdulillah, syukurillah berarti anak lensa masih diprioritaskan untuk tempat berdialog ya. Iya. Kak Taufik, kita masuk sedikit ke materi, tapi di sini kita bercanda, edukasi, informatif dan banyak lagi yang kita lakukan ini. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami obrolkan di studio anak lensa ini ya, terkait COVID-19. Sepertinya Kak Taufik tempat bertanya yang tepat gitu ya. Semoga pertanyaan kami juga mewakili dari pertanyaan masyarakat juga. Kak Taufik, hampir 2 tahun ya kita mengalami masa pandemi ya. Selanjutnya juga banyak sekali zona-zona yang kita sudah hadapi, kerja keras bersama tim Satgas dan beberapa elemen masyarakat. Nah, dalam masa pandemi yang 2 tahun ini kita fokus mungkin ke 2021. Apa upaya yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan atau tim itu Pak? Saya lihat kinerjanya sangat keras dan padat ya mungkin ya Kak Taufik ya. Boleh cerita dikit. Begini ya, Robi, memang di tahun 2021 ini kita mengalami fluktuatif kasus-kasus ya, konfirmasi positif ya. Mulai kita diawali dari waktu Lebaran, Lebaran Idul Fitri. Iya. Di sini kan ada kita kenaikan sampai 70-an ya kasus positif yang kita dalam proses ya. Padahal selama ini kita paling tinggi 50 dan kita pernah dulu mengalami sekali zona merah ya. Zona merah. Tetapi di dalam bulan Juli ini, di tanggal 6 Juli kita mendapatkan status zona merah. Ya, karena di sini ada peningkatan yang cukup fluktuatif dari angka kita 70-an meningkat sampai 80, 100 bahkan sampai 360-an. Nah, itulah makanya kita pada waktu di tanggal 6 Juli kita status zona merah. Ya, tetapi alhamdulillah karena ini adalah perang bersama ya. Perang lawan Covid-19 ini kita baik itu Satgas, ya pemerintah maupun semua elemen di ada masyarakat ini kita bersama-sama, karena kuncinya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah sinergi semua elemen, tidak hanya elemen pemerintah. Semua di sini. Alhamdulillah kita sekarang sudah zona kuning. Bahkan kita kemarin dari Sumatera Selatan 4 kabupaten yang zona kuning. Ya. Nah, kemarin saya lihat perkembangan di Sumsel semua yang sudah zona kuning. Zona kuning ya. Nah, semua ini
adalah keberhasilan bersama. Iya, cuma di situ kita juga melihat bahwa kinerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat bersama elemen yang lain beserta Satgas dan pemerintah, kita patut apresiasi karena sempat menginjak di zona merah. Itu tidak lama ya kalau kita perhatikan, tidak lama, 1 bulanan lah, kurang lebih 1 bulan ya. Itu langkah yang cepat kalau kita lihat ya, langsung menuju ke zona orange ya kalau salah Kak ya. Selanjutnya ke zona kuning itu berarti kan suatu kerja keras gitu kan, artinya dalam himbauan ataupun ada semacam apa itu ya. Apakah yang dilakukan saat itu pada kita saat zona merah yang paling gencar dilakukan pada saat itu, pada saat zona merah itu? Yang jelasnya pada waktu itu kita koordinasi karena di sini kami pemerintah Kabupaten Lahat ini di bawah kepemimpinan Pak Bapak Bati Ciujagesa, mereka sangat mengapresiasi dan memberikan arahan-arahan ya, baik instruksi supaya tim Satgas memang harus bekerja keras ya. Dan di sini juga ada unsur Forkompinda ya, TNI, Polri, juga baik dari unsur kejaksaan dan semua elemen Forkompinda bersama masyarakat. Dan kami di sini bahu membahu mengadakan terus tracking, ya, tracing, ya, berburu COVID-19 ini. Berburu, berburu dikejar. Ya, karena di sini juga ada tim dari pemburu COVID, ya. Jadi di sini kita terus mengadakan testing, ya, terus men-tracking, bertemu dengan yang positif kita tracking kontak erat, ya, yang terdekat, kemudian kita lakukan, ya, panjang ya. Kemudian kita rawat dan kemudian juga pengawasan, ya. Ini mulai dari ini ada pos PPKM, ya. Pos PPKM ini baik di kelurahan, desa, ya, semuanya sinergis bersama-sama. Pengawasan mobilisasi penduduk, kalau ada penduduk yang sakit dilaporkan ke puskesmas, kemudian kalau ada yang bergejala misalnya kan. Itu di 17 kabupaten, di beberapa kecamatan. Semua kecamatan. Wah, artinya kerja keras ya Kak Taufik, iya. Dan juga unsur-unsur pihak swasta juga banyak membantu kita kan. Baik itu membantukan dalam bentuk bantuan APD, ada juga yang sembako, semuanya bergerak. Jadi Kak Taufik ini kalau misalkan lagi tracking, ketemu dengan yang terkonfirmasi, itu juga langsung turun. Langsung melihat situasi dan keadaannya. Iya, terkadang kita ke lapangan. Nah, kita ada tim ya. Ada namanya tim tracking sama tracing. Dan kita juga jaringan 33 puskesmas ya. Nah, jadi di sini ada tim tracking namanya bagian surveillance. Surveillance epidemiologik ya. Berarti banyak sekali bagian-bagian elemen. Nah, kemudian begitu ada informasi kita langsung bergerak ya. Kemudian kalau ada yang positif kita dapat, kemudian keluarganya, kontak eratnya, atau beberapa orang yang menjadi kontak erat, dan semua kita daftar dan kita lakukan pemeriksaan. Dan itu dilakukan sampai sekarang itu tetap? Iya, tetap. Nah, terus Kak Taufik, mungkin ini yang agak menarik ya. Kak Taufik kan di zona merah tetap bekerja, mengantisipasi COVID, penyebaran COVID dan semuanya. Takut gak Kak menghadapi COVID ini? Karena kan Kak Taufik langsung ketemu, bersentuhan, langsung ketemu dengan yang takut dah, takut dah. Dan juga saya sebagai kemarin ya sebagai juru bicara ya. Kalau takut itu sama, tapi takut semua juga ya, kita semua mengalami semua ya. Tapi saya selalu berpesan kita jangan terlalu takut, ya. Yang penting kita untuk mengatasi rasa takut ini, ya. Semua orang pasti takut tertular. Yang paling penting kita bagaimana melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker. Nah, yang kita lakukan malam ini lah. Iya. Nah, jadi kita memakai ini jaga jarak ya. Nah, jaga jarak ya. Nggak tahu ini Bang lebih tidak positif ini ya. Amin, kita sehat. Apalagi saya yang menemui banyak orang terang ke lapangan, apalagi teman-teman saya selalu mengingatkan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan kan. Nah, dan juga saya yang paling penting juga jangan terlalu takut. Nah, jadi tidak boleh takut. Kalau kita terlalu takut, itu imunitas bisa turun. Tapi ada yang kadang-kadang menantang. Ada beberapa case itu abaikan. Yang menantang bagaimana? Misalkan tidak percaya dengan COVID. Nah, terus tidak pakai masker di situ. Nah, disinilah tugas kita ya. Kita kan juga ada tim
ya, tim promosi kesehatan. Dan juga kita melalui ada radio, kawan-kawan seperti ini salah satu contoh nih kan. Ini salah satu contoh bentuk media podcast ya. Saya salut sama anak lensa ya. Oh, terima kasih. Kan kreatif dan ini merupakan pertama kali di Kabupaten Lahat. Semoga menjadi sukses ya. Siap. Kita tetap berkarya. Dan juga sosialisasi ini kita lakukan baik di dinas yang terkait dan di tim Satgas ini ya, seperti Kominfo, kita punya radio, kemudian semua bergerak ini mulai dari baik dari bupatinya sendiri, apalagi Pak Bupati Lahat ya, Bapak Ciujagisa, alhamdulillah beliau sangat mendukung ya, dan terus menggaungkan protokol kesehatan, dan beliau alhamdulillah Kabupaten Lahat berkat Bupati Ciujang kita sudah punya PCR sendiri kan. Oh, sudah punya PCR, artinya masyarakat bisa PCR langsung periksa PCR di kita, kan. Mana itu? Itu di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Oh, seperti itu. Berarti nanti kita ngobrol panjang tentang PCR, boleh, mungkin nanti, kan. seperti apa syaratnya gitu kan? Apakah yang bisa langsung datang ke situ kan? Nah, selanjutnya gini Kak Taufik. Setelah masa pandemi jalan 2 tahun itu artinya kan banyak sekali vaksinasi ya. Vaksinasi yang kita lihat di TV, di tempat-tempat yang sedang digaungkan pemerintahan dan digalakkan pemerintahan. Nah, kalau misalkan katakanlah kita sekarang ini di Kabupaten Lahat ya, kadang-kadang ada pertanyaan dengan kami kan, itu kami ini boleh ndak vaksin di puskes, atau kami ini boleh ndak vaksin di dinkes, atau boleh ndak kami vaksin di tempat yang dijalankan atau kegiatan oleh instansi lain. Ini kadang-kadang tuh yang membuat masyarakat tuh bertanya-tanya gitu. Nah, kurang lebih di mana dan bagaimana bisa vaksin itu? Apakah ada jadwal? Apa bisa ke puskesmas atau ke dinkes, ke rumah sakit itu, Mas? Boleh. Jadi perlu diketahui semua masyarakat bisa vaksin. Oh, boleh. Kecuali kontraindikasi ya. Apa itu kontraindikasi? Kontraindikasi di sini dia ada yang bertentangan dengan kesehatan, dengan kesehatannya ya. Misalnya dia ada alergi hebat dengan obat-obatan, atau kondisinya dia baru kena COVID itu kan. Nah, itu dan juga harus dijelaskan dengan keterangan dokter. Nah, jadi kalau vaksinasi di sini bisa vaksinasi semua masyarakat ya. Itu di 35 Paskes di Lahat ini. Jadi ada 33 puskesmas ya setiap jam kerja, dan mereka juga ada jadwal. Ada jadwal. Dan terus diinformasikan dengan masyarakat itu ya. Kemudian juga kita juga diadakan di gedung pertemuan setiap Selasa sama Kamis. Untuk umum. Ya. Dan juga ada di GOR. Nah, jadi kan artinya masyarakat umum boleh ke Paskes dengan membawa KTP. Cukup KTP. Ya, jadi kan nanti akan didata, ya, terus diperiksa tekanan darahnya, dianamnesa, jadi kan ada dokter yang menanganinya. Oh, jadi di Lahat ini ada Kota Lahat khususnya ya, ada beberapa atau di Kabupaten Lahat, di kecamatan ada beberapa. Oh, di seluruh. Jadi di setiap puskesmas itu bisa melayani vaksin. Bisa melayani jam vaksin kerja. Tapi di jam-jam kerja, jangan jam 5 subuh. Iya. sudah tidur vaksinatornya. Boleh artinya ya. Mungkin itu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat selama ini. Terus apakah itu gratis atau dikenakan biaya? Oh, gratis vaksin, itu. Semuanya gratis. Jadi kan. Nah, itu gratis, tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Ya. Dan selama kita stoknya masih ada, karena distribusi vaksin ini tidak sekaligus ya. Jadi kan. Nah, jadi selama stoknya masih ada kita melakukan itu kan. Ini juga kemarin baru nyampai juga vaksin ya. Nah, selanjutnya gini Kak Taufik. Kalau misalkan kadang-kadang ada, wah ini badan udah demam, ini biasanya pengen PCR. Iya. Pengen PCR. Kalau masyarakat juga pengen PCR, itu apakah langsung ke dinkes? Apalagi kita ada alat sendiri gitu kan? Apa ke puskes? Apa kemana itu masyarakat? Kalau untuk swab PCR ya, kita kebetulan memang di labor ada ya. Di sini kalau memang kita ada gejala, ya misalnya seperti apa demam, apa gejala-gejala COVID seperti apa hilang penciuman ya, atau kita baru terkontak erat dengan orang yang positif ya. Kita bisa langsung lapor ke puskesmas. Di sana juga bisa dilakukan pengambilan. Boleh ke puskesmas? Bisa. Boleh.
atau juga ke pos PPKM. Lisan atau bersurat? Lisan, lapor aja. Lapor aja, lisan ya. Nah, lapor lisan nanti akan di tracking ya, akan ditanya keluhannya apa, misalnya kan nanti di situ akan ditentukan. Ya, oh ini kayaknya perlu di swab PCR, misalnya karena ada kontak erat dengan keluarganya yang positif ya, atau dia baru berperjalanan ya, perjalanan dari daerah yang memang misalnya zona merah atau dari kerumunan, kemudian dia pulang ada gejala pegal-pegal, demam ya, katakanlah atau misalkan, sesak katakanlah misalkan ya. Saya habis podcast ini pegal-pegal, berarti Kak Taufik sama operator di situ kena tracking semua. Kalau memang kalau DLB-nya positif Jauh-jauh ya, tapi alhamdulillah saya negatif. Saya juga sehat ya, kan, alhamdulillah kan. Jadi boleh ya Kak Taufik? Boleh. Tapi tergantung juga nih DLB pegelnya. Kalau pegelnya karena begadang kan, Bang Roma aja menyarankan tidak boleh begadang gitu, kalau tidak ada artinya. Misalnya ada kontak erat, apalagi sampai anosmia istilahnya kan, hilang penciuman atau berkurangnya penciuman, segera ke puskesmas atau ke dokter atau lapor pos PPKM. Gitu. Jangan takut berobat. Ya, ini masih kita temui terkadang. Ya, masyarakat masih takut. Nah, takut karena banyak kadang-kadang hoak bercerita ya. Takut misalnya atau takut dengan takut berobat. Kalau ke rumah sakit ya maksud saya itu sering karena pendapat yang salah ya. Tidak ada istilah mengcovidkan ya. Nah, akhirnya kita tahan sakit kita. Nah, jadi kebanyakan kadang-kadang yang meninggal ini karena terlambat berobat dan juga kebanyakan juga ada penyakit komorbid ya. Biasanya insya Allah ya itu sebagian besar sembuh. Jadi kalau hilang penciuman itu belum tentu COVID, tapi tetap harus diperiksa. Ya, kita periksa. Biar karena diagnosis yang ditegakkan salah satunya dengan PCR. Dan juga bisa dengan RDT. Kalau PCR kita sudah punya alat sendiri. Berapa kalau untuk biaya PCR Pak Taufik? Kalau sekarang ini kita berdasarkan ya Permenkes itu 525.000. 525. Tapi kalau dalam untuk keperluan tracking tracing kontak itu gratis, tidak bayar. Karena dalam jumlah banyak dalam kegiatan ya. Iya, kalau ini dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 ya, misalnya dalam rangka tracking ya dari kontak erat itu tidak ada yang bayar atau kita ada gejala. Tapi jadi kalau yang bisa bayar ini yang umum, misalnya di Robi mau jalan-jalan buat surat keterangan PCR dalam kepentingan pribadi, nah itu bayar. Tapi kalau untuk pandemik tidak bayar. Ya. Bahkan perlu juga diketahui kita untuk tes CPNS ini kita gratisin semua. Wah, luar biasa Pak. Untuk P3K kan, jadi kan peserta yang mau tes CPNS kan menjadi syarat ya, RDT atau swab. Nah itu alhamdulillah pemerintah Kabupaten Lahat menggratiskan ini kita. Nah, bentuk perhatian dengan masyarakat ini. Terus satu lagi, kalau misalkan dalam lingkungan teman, keluarga, rekan kita ada yang ada gejala COVID. Ini bukan COVID tapi ini batuk biasa. Batuk biasa ya. Mudah-mudahan. Kawat. Jadi aku kalau COVID aku paksa nanti swab ini. Aman Pak. Ya aman ya. Jadi hal yang pertama misalkan kita ketemu gejala dengan keluarga yang rekan atau itu apa Kak Taufik? Apa misalkan yang langsung melapor itu mungkin tindakan yang kesekian atau apakah harus minum obat apa vitamin apa? Kalau keluarga kita ada gejala-gejala yang ditemukan tadi misalkan hilang penciuman gitu kan, yang penting jangan hilang perasaan gitu ya Taufik ya. Iya benar. Itu seperti apa kalau hilang penciuman? Nah, jadi yang perlu diketahui misalnya kita ada keluarga yang positif. Ya. Nah, di sini ada istilah kontak erat. Nah, di sini kontak erat serumah. Nah, ini wajib diperiksa semua ini. Kemudian kontak erat di sini nih jaraknya berdekatan. Ya, kurang dari 2 meter ngobrol, tidak pakai masker atau kita misalnya gini ya, dalam waktu yang lama satu ruangan itu kan. Nah, itu istilah kontak erat ya. Terus apa? Kalau udah gejala itu apakah minum vitamin, apakah suruh istirahat? Kalau kita kontak erat dengan yang positif ya, kita harus periksa. Satu keluarga katakanlah misalkan ada 6 serumah, 6 itu semuanya harus periksa. Namanya di tracking. Di tracking itu. Di tracking ya. Itu kalau kita nanti betul yang positif, biasanya kita langsung
apakah via HP ya atau yang langsung kita temui. Itu yang men-tracking yang keluarga ini yang ke Dinkes atau ke tempat untuk dites, apakah nakes? Jadi setelah nanti ada yang dilaporkan yang positif, biasanya tim langsung bergerak. Oh, yang pakai baju nanya, ya itu APD kan, ya? nanya dulu nomor HP-nya berapa, siapa-siapa anggota serumahnya. Nah, nanti didata lagi. Makanya istilah tracking sini men-track. Men-track, jadi kan, misalnya dari Bang Robi, saya kontak erat. Nah, saya kontak erat karena ini. Nah, terus jadi termasuk yang kontak erat serumah, itu diperiksa semua. Tapi kalau kita ada keluarga, tapi untuk jaga-jaga ya kira-kira ya dalam jangka untuk mengatasi COVID ini memang kita perlu menjaga kesehatan. Selalu dijaga makan vitamin, istirahat yang cukup, itu kan. Pikiran termasuk. Ciptakan suasana riang, tunda dulu perjalanan yang tidak perlu menjadikan. Nah, ini paling penting kan. Terkadang lebih baik diam di rumah, jadi kan. Ya, memang ada himbauan dari pemerintah juga. Hindari kerumunan. Nah, di sini yang paling penting karena kerumunan inilah sekarang sumber penyebaran. Jadi kan penyebaran berlewat COVID-19 ini kan. Tetap jaga jarak. Itu himbauan-himbauan prokes itu tetap selalu digaungkan oleh Dinas Kesehatan. Terus jadi kita ada seksi nama seksi promosi kesehatan gitu ya. Apakah ini kata Fik Dinas Kesehatan Kabupaten ini bagian dari Satgas COVID-19? Iya, jelas sekali. Karena kita di tim Satgas ini adalah bagian penanganan ya, baik itu untuk tracking, tracing maupun treatment. Treatment itu apa lagi kata Fik? Treatment itu kita mengatasinya dalam hal pengobatan. Pengobatan, perawatan di rumah sakit. Nah, pengobatan ini juga dilakukan diberikan juga oleh puskesmas. Nah, kalau memang sudah indikasi positif ya kita kasih obat gitu kan. Dan juga kita juga ada pemberian seandainya kita mengunjungi yang isolasi mandiri kan. Nah, kita kasih vitamin-vitamin di samping obat-obat banyak ternyata kerjaan Kak Taufik ini selaku Kadis ini ya. Aku pikir kemarin pekerjaan Pak Kadis itu hanya duduk, aku pikir enak. Ternyata jauh luar biasa kan. Sampai itu ke kecamatan gitu. Iya. Dan juga di sini alhamdulillah ya pemerintah daerah ya Bapak Bupati sendiri pun ya bersama terkadang dengan Forkompinda baik dari Pak Dandim, dari Pak Kapolres, Pak Kajari turun ke lapangan bersama-sama. Sambil membantu memberikan ya sembako. Ya, saya lihat gitu kepala daerah juga kemarin memberikan ke lapangan kan. Santunan sembako, ya, bantuan sembako. Terima kasih juga ya buat kawan-kawan ya baik TNI Polri ya. Dan media juga banyak. Ya media juga. Media di sini membantu mempromosikan bagaimana prokes gitu kan. Nah, banyak sini, ya. Karena inilah namanya kita perang bersama. Emang kuncinya sinergi. Tapi ini perang musuhnya nggak kelihatan ini kata Iyalah. Susah. Kalau Belanda dulu Jepang kita ambil bambu runcing ditusuk kena. Kalau COVID ini susah. Nah, kuncinya memang sinergis. Ada yang baru masuk kita awasi. Ya, kita tanya ada nggak keterangan EDT-nya. Kalau tidak kita periksa. Kalau emang ini kita isolasi. Nah, sama-sama jadi tidak hanya orang Dinkes aja, tidak hanya unsur pemerintah, ya jadi kan semua masyarakat dilibatkan sini. Disinilah kita perlunya ada memang kita lagi diuji kesabaran nih oleh yang kuasa ya. Kita harus sabar. Disinilah kita bentuk bagaimana kita rasa kepedulian, gotong royong, kebersamaan. Terus Kak Taufik ini kan fresh terus nih ketemu dengan yang terkonfirmasi, jalan ke daerah ngecek situ. Kalau Kak Taufik sendiri itu rahasianya apa itu? Apa minum madu hitam? Apa? Pertama protokol kesehatan. Pakai itu masker. Masker kan. Ini ya. Karena ini kadang ini malah ada pendapat ahli mengatakan masker lebih efektif daripada vaksin. Karena ini mencegah droplet itu ya. Droplet kemudian itu yang jatuh itu. Terus jaga jarak. Ini yang dilakukan Kak Taufik sebenarnya selama aktivitas. Kan, lebih 1 meter, 2 meter ini kan. Nah, jaga jarak, hindari kerumunan dan juga termasuk kita ya kita tunda dulu lah perjalanan. Yang paling penting jaga kesehatan, makanan bergizi, ya, istirahat cukup. Nah, ini paling penting juga dijaga. Jadi itu yang dilakukan Kak Taufik selama menjalani aktivitas men-tracking, melakukan sosialisasi, himbauan dan segala macam. Nah, ada lagi satu Kak pertanyaan.
pemerintah lagi menggalakkan vaksin nih sekarang. Di Kabupaten Lahat kan sedang banyak nih sekarang. Forkopimda juga sedang bergerak dari unsur-unsur elemen juga berat. Apa ada target dari Dinas Kesehatan untuk menjangkau agar Lahat ini semuanya bisa divaksin atau dapat vaksin gitu? Memang sekarang alhamdulillah perlu diketahui ya, vaksinasi ini di samping kita Dinas Kesehatan sekarang kan ada vaksinasi TNI, kemudian Polri, bahkan ini ada dari alokasi anggota DPR RI ya. Jadi kan, semua bergerak, semuanya bergerak. Dan kami sangat terbantu ini ya, karena bergerak terus mengejar target. Kita berapa vaksin yang datang sampai habis, kemudian kita datang lagi ya. Nah, untuk Kabupaten Lahat kita punya target sasaran ini sekitar 321.000 penduduk ya. Banyak. Jadi kalau di keseluruhan penduduk kita sekitar 400.000 lebih ya. Jadi kita memang harus mencapai sasaran 75% gitu kan. Nah, ini alhamdulillah secara manual kita sudah di angka 80.000 ini kan. 80.000 20 orang ya, alhamdulillah tercapai. Jadi hampir 24,7% ya untuk Lahat ya. Pokoknya kita selama vaksin itu datang kita langsung bergerak cepat. Di gedung pertemuan, di 33 puskesmas, rumah sakit. 33 puskesmas itu di Kota Lahat. Iya, di 22 kecamatan ini kan. Nah, jadi juga di rumah sakit dan juga di rumah sakit DKT. Jadi kan. Itu. Bahkan kita sehari pernah sampai 1.000 lebih vaksin. Ya. Jadi Kak Taufik itu juga menghimbau puskesmas itu agar melayani vaksin juga. Iya. Terus ya menghimbau vaksin. Sudah bergerak dari sudah awal. Bergerak malah. Iya, sudah bergerak karena tiap hari puskes itu mereka juga melakukan vaksin. Sampai kapan target vaksin di Lahat ini? Tahun 2021 penghujung atau masih masuk ke pokoknya sampai vaksinnya sampai selesai gitu kan. Kita kejar terus ini kan. Nah, cuman vaksin ini kan tidak sekaligus datang ya, kadang 2.000-an dosis, ada yang 3.000 ya ini kan. Nah, pokoknya selama vaksin itu ada kita kejar terus. Berapa kali satu orang itu boleh divaksin kan? 2 kali. Cukup 2 kali. Atau nanti ada himbauan atau udah ini belum? Sampai ke 3 kali belum enggak? Kalau untuk yang 3 kali ini baru nakes, tenaga kesehatan. Nakes. Iya, jadi perlu diketahui kan, itu yang wajibnya 2 kali. Biar lebih kuat. Iya. Dan program ini menjadi wajib bagi masyarakat ya, karena ini program nasional. Program nasional ya. Contoh sekarang kita juga lihat. Mau naik pesawat ya kita harus ada sertifikat vaksin. Benar. Bahkan nanti mau buat KTP. Itu salah satu pertanyaan yang ketinggalan. Ini Kak Taufik izin kami pengen tanya, kalau misalkan ada teman saya itu yang dari kecil tidak pernah disuntik sama sekali, pernah disuntik tapi alergi. Sedangkan sekarang kondisinya dia tidak bisa disuntik, apakah itu bisa mendapat kartu vaksin itu supaya dia dapat berkegiatan? Jadi di sini bukan dapat kartu. Oh bukan? Iya, karena yang dapat kartu vaksin orang yang divaksin. Dengar, bukan dapat kartu ya, bukan dapat kartu. Tapi akan mendapatkan surat keterangan dari dokter yang memang ahlinya akan menjelaskan. Nanti kan mungkin melalui pemeriksaan bahwa temannya di Jerry ini tidak bisa divaksin karena misalnya alergi. Itu berlaku di Indonesia. Misalkan kita ke Pulau Jawa lah, lewat itu bisa jadi pengganti kartu tadi. Iya, jadi dia ada keterangan, surat keterangan. Ada surat keterangan itu kan. Jadi kalau emang tidak bisa divaksin, nanti akan diberi keterangan. Nah, dengan keterangan inilah nanti misalnya dia mau melakukan ada yang saat itu kan. Nah, jadi dia memberikan keterangan tadi, tapi dari dokter. Kalau dia sehat terus divaksin 1 kali, itu bisa dapat kartu. Apa? Kartu vaksin itu? Iya, baru 1 kali. Jadi vaksin di sini ada vaksin pertama, ada vaksin kedua. Biasanya nanti setiap vaksin pertama itu ada nanti muncul sertifikatnya. Ya ada, saya di ada, HP ya. Nah, cuma terkadang kendala ada beberapa itu yang tidak muncul. Nah, itu gimana Kak Taufik? Nah, makanya di sini kita kasihkan nomor HP yang ada Androidnya. Dan lagi kadang faktor ya, pada waktu kita entry di aplikasi ini ada faktor gelombang, mungkin internetnya kurang kuat, itu bisa dilaporkan. Nah, dilaporkan ke Dinkes atau ke puskesmas, nanti akan
di entry kembali biar sampai muncul sertifikatnya itu. Sertifikat dan Iya. kartu. Iya, kartu. Kartu itu bisa diambil di puskesmas. Kalau kartu yang itu yang tulis manual. Itu yang ditulis manual ya. Nah, tapi kita ada nanti di HP itu keluar ya, sertifikat vaksin. Nah, sekarang kalau kita mau jadikan kartu, kita buatkan seperti apa, cetak. Tapi harus 2 kali vaksin bagi yang sehat. Bagi yang bisa divaksin harus 2 kali melewati tahapan vaksin baru bisa keluar kartu atau sertifikat itu. Enggak, nanti begitu pertama keluar ya. Nah, istilah sertifikat ya. Nah, ya kan, sertifikat tadi dan dikasih juga kertas kartu tadi. Nanti ada keterangan vaksin pertama. Nah, itu kan. Nanti yang kedua keluar lagi sertifikat nanti kan. Ada yang masuk di Android itu nomornya berapa. Nah, dan ada keterangan juga. Itu vaksin kedua. Baru bisa masuk ke mall lewat jalan tol yang dihimbau pemerintahan itu ya, kata Taufik ya. Iyalah, rugi kalau nggak mau vaksin. Jadi jangan takut vaksin. Nggak bisa makan di mall, makan di warung terus ya. Sambil minum. Dan juga nggak bisa jalan, nggak bisa naik pesawat. Ya itu. Dan itu sudah berlaku ya. Sudah berlaku sekarang ini. Terus kalau mau bahkan nanti buat KTP juga harus syaratnya kartu vaksin. Ada. Selain KTP apa lagi? Misalkan mau tiket pesawat, mau masuk mall, ya, terus mau kalau kita ada acara pertemuan itu juga. Nah, kedepannya juga berlaku untuk di kabupaten-kabupaten. Kalau misalkan masyarakat nggak pegang ini juga tidak bisa masuk ke tempat-tempat tertentu lah ya mungkin tertentu nanti kan. Memang sekarang baru untuk naik tiket pesawat, terus dikafal, gitu kan. Nah, terus masuk mall termasuk sini kan. Terus Kak Taufik, ada beberapa kadang-kadang kita baca di media, di TV atau kalau yang sedang kena sakit COVID itu minumnya ini, daun ini. Ada beberapa tuh yang merekomendasikan minum daun kayu sungkai gitu. Itu memang bagus untuk tubuh dan cukup memulihkan. Boleh kasih tahu dikit Kak? Memang sih saya dengarnya bau dari mulut ke mulut ya. Kalau untuk penelitian tentang daun sungkai belum ada. Belum ya. Kesehatan ya. Namun sejauh ini memang baik-baik saja gitu yang minum kan. Sehat malahan ya. Nah, memang saya pernah dengar juga ini ya. Tapi tidak bisa dijadikan bahwa ini sudah diteliti sama kesehatan ya. Memang daun sungkai belum diteliti ya. Memang mungkin ke depan butuh penelitian. Tapi saya pernah dengar juga bahwa badannya jadi enak. Gitu kan? Atau Kak Taufik pernah konsumsi minum daun sungkai? Apanya? Daun sungkai. Ya kebetulan saya juga kemarin minumnya nggak apa-apa kan. Berarti sehat ya kan. Kayak tapi kalau untuk secara kesehatan belum ada penelitian. Berarti secara klinis memang belum ada. Misalkan ini penelitian. Kan kalau kita di kesehatan ini harus melalui penelitian. Contoh kunyit ya. Nah, kalau bahasa kita sini bayi kunyit. Nah, itu bayi kunyit apa? Iya. Kunyit yang paling gede tuh. Emaknya kunyit tuh. Mamanya kunyit. Nah, bayi kunyit itu kan. Nah, yang paling kuning itu kan. Nah, kalau kunyit sudah diteliti memang untuk infeksi saluran pencernaan bagus kan. Untuk itu kunyit itu diparut atau langsung dikunyah? Ya bisa, kalau dikunyah mah kuning semua. Ditumbuk, dibulet-buletin atau airnya diambil. Itu sangat bagus untuk emak dan udah diteliti sama Universitas Indonesia. Untuk infeksi saluran pencernaan. Berarti dokter pun merekomendasi bahwa kunyit ini bisa dijadikan alternatif obat ya. Tapi di kami kesehatan juga ada pengobatan tradisional ya. Nah, kalau yang sudah menjadi rekomendasi itu seperti jahe, itu kan, jeruk nipis, sama jeruk nipis, madu. Madu. Nah, itu kelapa itu hijau. Ada itu. Kelapa hijau juga. Ya. Kelapa hijau dicampur madu. Ya, mungkin juga ya. Tapi kalau yang kami di Dinas Kementerian Kesehatan itu program pengobatan tradisional itu jahe, kemudian jeruk nipis ya, dicampur sama madu. Nah, apalagi madu kan di dalam Al-Quran pun kan merupakan obat dari segala obat ya. Nah, bisa ada satu lagi yang enak itu kata PKW. Santan, gula merah, cendol. Itu buat COVID. Iya. biar senang makannya kata. Mantap itu kan. Bandrek. Nah, berarti kalau jahe tadi konsumsi bandrek juga bagus juga kata Taufik? Iya bagus.
Bagus ya. Karena ini kan menghangatkan badan, jadi kan. Kemudian itu kan jenis-jenis kayak seperti lengkuas, kunyit ini kan termasuk juga punya antibiotik gitu kan. Nah, jadi kan. Kak Taufik, apakah ada suka duka dalam menjalani trekking, dalam menjalani aktivitas laku Satgas, misalkan dimarahi masyarakat atau masyarakat curiga atau seperti apa? Kisah-kisah seru lah kalau dalam aktivitas men-trekking atau melihat langsung orang yang terkonfirmasi atau positif. Ada yang seru-seru kan? Apa ketakutan? Ya, banyak. Apa? Banyak cerita sih. dikit Kak. Kalau dari awalnya kan semuanya ketakutan, gitu kan? Sama saja kan. Nakes juga manusia kan. Nah, jadi di sini bagaimana saya kadang-kadang berusaha meyakinkan, kan memotivasi, gitu. Baik itu kawan-kawan, nakes ya. Kemudian kadang mereka juga ada yang dimarah masyarakat. Ada itu gitu. Jadi ada, jadi apalagi pada waktu awal-awal kan. Jadi, pada waktu awal-awal sih kan kita tahu sendiri ya. Teror informasi ini memang cukup dahsyat ya. Hoak ya. Yang bilang bahwa COVID itu tidak ada. Masih banyak kan, juga. Iya. Jadi kan, nah makanya saya juga sebagai ini, saya juga dibantu oleh media kan, sering bagaimana menetralisir hoak-hoak ini kan. Nah, terus kita juga kadang-kadang menghadapi masyarakat kan, mereka yang tidak percaya, tidak mau dirawat. Itu yang susah itu ya? Iya, memang benar kadang-kadang kan, sudah ada hasil dari mereka tidak terima kan, tapi kami tetap terus bekerja sama kan, dengan baik Babinsa. Baik itu apa di Babin Kaptipmas, apa Polres ya semua kan, dengan masyarakat juga kan. Nah, alhamdulillah sekarang kan termasuk pakai masker, orang tidak mau pakai masker kan, karena emang nggak nyaman. Sekarang malahan kita kan, karena hal-hal yang tidak biasa kalau kita biasakan akan menjadi biasa. Terus Kak Taufik kalau lagi turun ke lapangan pakai APD, apa pakai baju dinas atau apa lihat situasi dan kondisi? Ya, lihat kondisinya. Tapi karena saya ini banyak di unsur manajemennya mengatur ya, saya juga tetap selalu pakai masker. Tadi sahabat anak lensa kita kepengen kepala dinas ini pakai APD. Podcast di sini. Kalau APD itu tim tracking, tim tracing gitu ya, memang benar. Atau tim penguburan. Kalau Dek Robi mau jadi ini anggota tim penguburan? Saya mau, tapi gitu. honornya gimana? Pribadi Pak. Tapi kalaupun misalkan memang diamanakan, kita gitu ya, berdoa aja di situ. Ya, maksudnya benar. Tim doa situ. Pak Kadis kejam. Ini kan perang bersama kan. Iya, perang bersama. Saya pun kalau memang diperlukan, memang kita harus begitu. Kan. Saya cukup menghimbau aja mengajak Kadis atau pihak PLN melalui podcast ini. Jadi kita tetap mengedukasi, menginformasikan ke masyarakat bahwa seperti ini kegiatan-kegiatan Dinkes, Satgas, betul, atau info-info yang menyesatkan seperti itu ya. Itu yang paling benar-benar terkadang ya. Makanya saya selalu memberikan saran ya, ikuti terus perkembangan COVID ini. Karena virus COVID-19 ini masih banyak hal-hal yang kadang masih dalam penelitian ya. Itu benar ada bermutasi lagi. Iya benar. Nah, sekarang ini kan ada istilah sudah jenis apa? Alpha, gamma. Memang virus ini cepat dia beradaptasi dan bermutasi gitu kan. Contoh saja kita kan kita juga kadang menjadi gimana seperti ini ya. Iya. Contoh asal virus ini juga masih belum tahu. Ada bilang katanya ini karena laboratoriumnya meledak. Ada bilang dari mana-mana. Tapi penelitian pun belum bisa menjelaskan dari mana asal yang sebenarnya. Kak Taufik, apakah mungkin ke depan COVID-19 ini, coronavirus disease 2019 ya, ini akan hidup berdampingan dengan manusia, khususnya kita di Kabupaten Langkat. Artinya mungkin kalau dulu ada pandemi malaria, zaman dulu, akhirnya malaria pun tetap ada sampai saat ini. Apakah COVID juga seperti itu? Iya bisa. Nanti jadi begini. Nah, makanya kita yang paling penting di sini kan ini kan menggalakkan vaksinasi. Di samping juga nanti ada kekebalan kita sendiri, human herd ya. Satu contoh influenza itu dulu membunuh, kolera membunuh, bahkan itu di pandemi di Spanyol. Iya, nah jadi akhirnya itu ada istilah hidup berdampingan tadi kan. Nah, untuk COVID-19 nanti akan terbentuk seperti itu. Cuma saya tidak bisa mengatakan
apa setahun apa 2 tahun tidak bisa ya. Tapi nanti contoh aja sekarang kan. Nah, sebenarnya banyak orang yang sudah kena COVID ya. Ya alhamdulillah mereka sehat kan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti COVID juga akan seperti influenza. Jadi kita tidak perlu takut berlebihan ya dengan COVID ini ya, khususnya Kabupaten Lahat lah. Tetap positive thinking, prokes gitu ya Kak Taufik ya. Jaga kesehatan. Makanya kita dari Anak Lensa juga melihat Kak Taufik selaku Kadinkes yang jadwalnya tuh sangat padat dari pagi sampai malam. Bahkan ada kegiatan luar kota, kegiatan di kedinasan banyak sekali. Dengan kegiatan segudang itu Kak Taufik tetap sehat alhamdulillah ya. Artinya itu yang disampaikan tadi. Alhamdulillah. Madu hitam atau kalau saya sih madu pahit. Madu pahit. Iya. Masih ada di rumah. Iya masih ada. Saya minta nanti 2 gudu nanti. Madu pahit ya 2 gudu. Ya madu bagus. Kapan lagi kita main-main sama Kadis ya? Kalau di kantor tegang ini formal. Saya juga mohon maaf kan udah hampir sebulan ya kita janjian. Ya nggak masalah, kita maklum itu Taufik kalau misalkan kegiatan seperti itu. Dan saya juga apresiasi yang cukup tinggi ya dengan Anak Lensa ya. Doakan kami berkarya. Mudah-mudahan sukses ya. Saya juga dulu menghayal loh. Oh iya, apa itu? Menghayalkan podcast Ada Dilihat. Sekarang jadi kenyataan kan. Amin. Anak Lensa jadi mudah-mudahan kan, kita tetap semangat. Jadi bisa merupakan aset ya. Menjadikan aset Kabupaten Lahat. Di sinilah juga bisa memberikan informasi-informasi yang positif, termasuk saya sini kok. Ya. Nah, saya kesini kan saya bisa ngasih tahu kan. Ya, artinya kita jujur dengan anak tim Anak Lensa, kehadiran Kak Taufik selaku Kadinkes dan Satgas Covid itu tidak hanya satu kali ini. Mungkin nanti suatu saat kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan apapun, bisa kita ajak komunikasi. Katakanlah memang himbauan, himbauan agar Lahat ini tetap sehat. Nanti kan Lahat bisa menjadi dari kuning jadi hijau. Iya, kan, kita pinginnya seperti itu. Kita podcastnya nanti di luar. Mudah-mudahan Lahat bisa jadi Lahat, Lahat sehat itu. Lahat sehat. Kak Taufik, mungkin kita sudah di ujung dialog dialog santai, mungkin walaupun kurang bercanda karena Kak Taufik ini sebenarnya enak diajak bercanda. Cuman saya nggak berani karena Kadis ya saat ini. Selama kita bercanda-canda. Kak, di penghujung acara mungkin ada sedikit himbauan ke masyarakat gitu ya, khususnya tentang prokes kesehatan COVID-19. Boleh mungkin disampaikan Kak? Boleh ya. Bella di sini saya sebagai Kadinkes Kabupaten Lahat ya. Saya mengimbau pada masyarakat ya, pertama yang paling penting kita di sini tetap protokol kesehatan ketat ya. Walaupun kita sekarang udah zona kuning, kita harus waspada. Jadi kan tetap harus waspada, harus pakai masker, jaga jarak ya. Kemudian patuhi himbauan pemerintah. Benar. Yang paling penting ya turuti nasihat dokter kan. Nah, nasihat dokter baik nakes kesehatan ya. Jangan takut berobat, jangan takut vaksinasi ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi zona hijau. Amin. Kami berharap juga demikian. Ada lagi mungkin tambahan pesan khusus untuk apa misalkan minum madu ada lagi? Ya. Yang paling penting jaga kesehatan, makanan bergizi. Nah, makan madu, vitamin itu kan ya. Nah, itu sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, kemudian istirahat yang cukup. Dan jangan lupa paling terakhir, ayo kita vaksinasi. Jadi kan. Saya akan vaksinasi setelah ini. Pasti. Langsung disuntik sama kepala dinas. Ajak keluarga kita. Amin. Jaga diri kita, lindungi keluarga kita, dan lindungi lingkungan kita. Itu saja kira-kira. Jadi Anak Lensa Project itu ada sedikit ajakan atau himbauan ya dari Kak Taufik selaku Kadis Kabupaten Lahat ya. Memang selayaknya kita sudah ikuti prokes ini ya, dari himbauan supaya kita sehat terus kayak Kak Taufik di sini ya, dengan kegiatan yang penuh beliau tetap fresh gitu kan. Jadi kita nggak panjang lebar dalam dialog ini, mungkin nanti kita ketemu di kesempatan yang berikutnya. Kita pamit mundur, sampai ketemu lagi. Salam sukses, salam sehat, bye.